Tayyib, kita lanjutkan kajian tafsir tematik ekonomi syariah. Insya Allah kita akan membahas salah satu pilar dari ekonomi syariah adalah zakat, ya. Zakat selain memiliki fungsi ibadah juga memiliki fungsi sosial, ya. Selain memiliki fungsi vertikal juga memiliki fungsi horizontalnya, ya. Hablum minallah dan juga hablum minan nas. Oleh karena itu zakat ini adalah bagian dari keislaman kita, dari rukun Islam, ya. Sehingga setiap muslim yang mampu, ya, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkewajiban untuk zakatnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menegaskan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Khudz, ini perintah, ini ambillah min amwalihim, ya, dari harta mereka shadaqatan, sebagai zakat, ya. Sedekah di sini dimaksud adalah zakat. Jadi pungutlah dari harta mereka, ya, berupa zakat ini. Nah, fungsi zakat untuk apa? Tutahhiruhum, sebagai sarana untuk mensucikan mereka, ya, membersihkan, ya, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan mereka biha dengan sedekah tadi, dengan zakat tadi. Jadi di sini secara tegas Allah memerintahkan supaya zakat itu harus dipungut, gitu, ya. Makanya harus ada sistem, gitu, ya, supaya ketika seseorang ingin menyempurnakan agamanya itu, ya, terbantu dengan sistem, karena memang di dalam ayat ini memerintahkan supaya diambil, gitu, ya. Lembaga datang, ya, mengambil, memungut satu persatu, ya, dari kewajiban kaum muslimin yang sudah mencapai nisab untuk berzakat, diambil, ya. Di sini itu artinya apa? Ya, ketika kita ingin supaya zakat itu betul-betul efektif, harus dilembagakan, ya. Dilembagakan supaya terorganisir dengan baik, ya. Nah, ketika zakat ini terorganisir dengan baik, nanti manfaatnya itu bisa dirasakan secara merata, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya. Diperintah nih, khudz, ya, ambillah, ya. Nah, fungsi zakat di sini, ya, sebenarnya bukan paksaan, dalam arti, ya, orang itu, ya, terpaksa ketika mengeluarkan zakatnya karena melihat nanti kalau harta diambil, dipungut, dizakati, itu nanti berkurang, ya. Nah, ini perspektif yang keliru. Maka di sini Allah tegaskan zakat itu enggak mengurangi harta, malah justru mensucikan harta dan sekaligus mensucikan pemilik hartanya, sehingga tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya, biha tadi, wa shalli alaihim, dan doakan atas mereka. Jadi kita sebagai amil zakat atau sebagai lembaga yang mengelola zakat tadi itu, ketika ada orang, ya, yang kita datangi atau mereka datang ke kita untuk membayar zakat, maka kita doakan, wa shalli alaihim, ya, didoakan, ya. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu memberikan rasa tenang, ya, pada jiwa mereka, ya. Wallahu samiun alim. Jadi ini ada timbal balik antara amil dan muzaki, dan juga distribusi daripada itu harta zakat tadi. Ini artinya ayat ini, ya, atau bahas 103 ini memerintahkan kepada kita supaya zakat itu, ya, sifatnya adalah tidak hanya sekedar individu tapi kolektif, harus dilembagakan, ya, harus terbentuk satu sistem, ya,
yang utuh, sehingga zakat ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih luas ya. Manfaat yang lebih luas. Ya. Karena memang arti zakat secara bahasa itu memiliki makna keberkahan ya, al-barakah. Wan nama ya. Tumbuh ya. Wat taharah, suci. Was salah, memiliki makna perbaikan, islah ya. Jadi artinya tidak ada ruginya orang ketika berzakat, karena dia telah memposisikan dirinya ya ketika berzakat ini sebagai sosok yang akan mendapatkan berkah dari Allah ya, ditumbuhkan hartanya, disucikan hartanya, dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak ya. Nah, inilah manfaat ketika seseorang itu ya betul-betul mau menjalankan syariat zakat ini ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi zakat ini adalah merupakan rukun ya Islam. Jadi kalau orang enggak zakat berarti cacat. Tidak sempurna keislamannya ketika dia sudah mampu ya. Bunyal Islam ala khamsin ya. Islam itu kan 5 bangunannya tadi, rukunnya ya. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat ya, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, kemudian bayar zakat, wal hajj was shaumur ramadan ya. Baru di situ ada puasa, ada haji, ada puasa itu ya. Itu datang setelah zakat ya. Ya, jadi orang memang harus terus kita serukan di tengah-tengah masyarakat ini supaya orang ini mau membayar zakat ya, supaya muncul kesadaran ya, penyadaran terhadap masyarakat supaya membayar zakat ini harus terus disosialisasikan ya, supaya zakat ini menjadi sendi ya, yang menopang kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalimatnya tadi itu berupa perintah khudh ya, ambillah gitu ya. Ambil zakat ini dari orang-orang kaya ya, supaya harta itu tidak mengendap di tangannya, tidak hanya dikantongi ya, di gudang hartanya ya, tidak hanya segera disimpan, didepositokan, tapi harus diambil ya. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang yang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim, kemudian didistribusikan kepada orang-orang fakir ya. Ini adalah tugas kita, apalagi kalau kita ini adalah masyarakat ekonomi Islam atau masyarakat ekonomi syariah, harus memberikan perhatian khusus masalah zakat ini ya. Karena kalau ekonomi ditopang dengan zakat, itu tidak ada yang namanya krisis ya. Krisis moneter itu salah satunya kan karena memang fungsi zakat tidak berperan secara maksimal di dalam proses ekonomi ya. Kalau zakat ini betul-betul ditegakkan, dunia ini nggak akan pernah mengenal yang namanya krisis moneter ya, krisis keuangan ya, kesenjangan ekonomi tidak akan pernah kalau seandainya sistem zakat ini betul-betul ditegakkan di suatu negara ya, di tengah-tengah masyarakat ya, karena zakat ini akan membawa kesejahteraan dan juga kebahagiaan ya bagi manusia ya, bagi manusia. Makanya tidak ada syariat itu malah menzalimi manusia, tidak ada. Syariat zakat ini untuk kemaslahatan ya. Khudh min amwalihim ya, ambil tuh harta dari mereka itu ya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengambil zakat dari orang-orang kaya tadi itu, kemudian didistribusikan kepada orang-orang fakir ataupun kepada asnaf ya. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Sesungguhnya zakat itu didistribusikan untuk siapa? Pertama untuk fuqara ya. Yang kedua untuk masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, untuk amil ya. Wal mu'allafati qulubuhum, kemudian untuk mu'allaf ya. Wa fir riqab, untuk
budak, wal gharimina, untuk orang yang bangkrut banyak utang, wa fi sabilillah, untuk orang yang fi sabilillah, wa ibnis sabil, untuk ibnu sabil. Nah, ini fardhatan minallah, itu fardu itu. Nah, harga mati. Ya, jadi zakat itu wajib. Nah, kewajiban tadi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alimun hakim, ya. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ya. Itu dalam surat Taubah ayat 60, ya. Jadi setelah diambil kemudian apa? Didistribusikan. Makanya tadi saya bilang tadi, zakat itu harus dilembagakan, ya. Karena kalau dilembagakan itu manfaatnya lebih apa? Lebih luas daripada hanya sekedar ala kadarnya gitu. Makanya zakat ini harus menjadi sebuah sistem yang terorganisir dalam sebuah negara gitu, ya. Dan pemerintah, ya, khususnya harus memberikan porsi yang besar, memberikan perhatian yang banyak terhadap masalah perzakatan ini, ya. Ya, supaya zakat ini jangkauannya nasional bahkan internasional begitu, sehingga memberikan manfaat rahmatan lil alamin bagi dunia, ya, bagi sebuah bangsa, bagi suatu masyarakat, ya. Karena memang zakat ini adalah akan mengentaskan dari kesenjangan sosial. Zakat ini akan mengentaskan dari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan bisa menjadi solusi dari semua krisis, ya, lebih-lebih daripada krisis ekonomi gitu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa dari fungsi zakat tadi itu yang sebagai tadhir, ya, dan juga sebagai tazkiyah, ya, membersihkan dan juga memberkahkan tadi, ya, mensucikan. Ini kalau dipandang dari perspektif, ya, perekonomian dan juga sosial, ini sangat luar biasa dampaknya, ya. Ini zakat, ya, selain membersihkan, mensucikan, mengembangkan harta tadi itu, manfaat yang didapat dari muzaki, ya, pemberi zakat, itu hatinya bisa bersih itu. Coba bayangkan kalau orang duitnya banyak, itu terkadang menyebabkan jiwa rakus, tamak, antisosial, ya, egonya muncul. Tapi kalau dia dilatih untuk zakat, dia ngelihat hartanya dikeluarkan, ya, ini mengurangi sifat rakus. Kemudian muncul sifat rahmah ketika harta itu disampaikan ke orang miskin. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan berkah hartanya, ya. Melihat orang-orang yang kekurangan makan, orang-orang miskin, betapa senangnya itu ketika mereka dapat jatah zakat ini. Itu hati menjadi senang, ya. Ada rasa plong begitu, ya. Ada rasa kebahagiaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata ketika kita menyerahkan zakat itu dan kita melihat orang-orang yang menerima zakat itu merasakan manfaat, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa, ya. Ya, ini bersih hatinya dari sifat kikir, rakus, tamak, ya, cinta dunia, itu keluar semua itu, ya, penyakit-penyakit hati itu keluar semua. Nah inilah yang menyebabkan, ya, kesenjangan sosial itu akan hilang. Kenapa? Karena si kaya tadi yang punya harta itu, ya, tumbuh sifat kepedulian sosialnya. Nah, di sini ada hukum timbal balik ini, ya, hukum timbal balik, sehingga roda ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu tidak mandek, ya, berputar, ya, dan kesenjangan itu bisa dihilangkan, ya. Nah, kalau kesenjangan itu hilang, ya, otomatis dampak positifnya adalah keseimbangan hidup, keharmonisan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat hidup tentram, harmonis, ya. Sekarang ini kan masalahnya banyak maling, ya, banyak jambret dan kawan-kawannya itu terkadang karena memang kesenjangan ekonomi, ya. Yang satu makan kekenyangan, yang satu kelaparan, itu karena kesenjangan ekonomi tadi. Ketika fungsi zakat tidak mengambil peran di tengah-tengah masyarakat, ya.
Jadi zakat ini bagi muzaki adalah membersihkan hatinya, menjadikan dia bahagia dan sejahtera. Demikian juga bagi mustahik ya, penerima zakat ya. Selain sifat irinya hilang, oh iya ya, kadang orang miskin itu kalau melihat orang kaya, ya Allah, saya aja makan susah, ini makan dibuang-buang ya. Jadi ketika dia udah dapat cipratan hartanya tadi, jadi seneng hatinya ya, hatinya menjadi longgar ya. Sifat irinya tadi juga sudah mulai hilang, sehingga tidak lagi ada hasud, tidak lagi ada pencurian, tidak lagi ada penjambretan dan kawan-kawannya tadi itu. Kenapa? Sudah ada keseimbangan ya sosial di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi tathhir tadi ya, mensucikan ya, baik mustahik ataupun muzaki, atau bahkan dari hartanya itu sendiri, mal ya, konsep malnya tadi bersih itu. Karena apa? Syubhatnya hilang, haknya sudah disalurkan ya kan, sehingga apa? Fungsi hartanya menjadi nama tumbuh. Jadi tumbuh itu kan kalau udah bersih ya, jangan dikira kalau tumbuhan itu kalau banyak parasit ya, jadi kalau pohon atau tanaman itu banyak penyakitnya, banyak parasitnya, nggak mungkin dia tumbuh kembang itu kalau dia bersih dari parasit, dari hama. Demikian juga harta itu kalau dizakati, parasit harta, hama harta tadi, penyakit harta itu bersih, syubhatnya hilang ya, kotorannya hilang. Kenapa? Haknya udah disalurkan, sehingga apa? Harta menjadi tumbuh berkah ya. Harta kalau udah berkah mendatangkan manfaat, mendatangkan rasa aman bagi dirinya, bagi keluarganya, ya cukup aja begitu ya. Nah, ini namanya fungsi tathhir di dalam masalah zakatnya. Nah, di dalam ayat tadi ya, surat At-Taubah tadi yang saya jelaskan tadi itu, selain memiliki makna fungsi tathhir, dia juga memiliki fungsi tazkiyah ya, wa tuzakihim ya. Tazkiyah itu maknanya bersih, berkah, berkembang. Ini kalau kita kaitkan dengan konsep ekonomi mikro dan makro, ini sangat luar biasa zakat ini ya. Secara mikro ya, zakat ini bagi mustahik ya, dan juga bagi muzaki. Kita lihat ya, bagi mustahik ini, ketika zakat itu udah sampai kepada mustahik kewajibannya, kemudian mustahik tadi itu bisa menerima daripada zakat ya. Jadi kalau zakat itu udah sampai ke tangan mustahik ya, orang yang menerima zakat tadi itu ya, dari menggugurkan kewajiban muzaki ya, ini secara mikro apa dampak positifnya? Ya meningkatkan income ya. Akhirnya dia punya duit ya, punya harta dari zakat itu, dipakai usaha, dipakai beli, pakai jual beli ya. Ini akan mendatangkan daya beli ini ya. Sehingga ekonomi perputarannya di tengah masyarakat itu berjalan ya. Sehingga seimbang gitu ya. Stabil gitu. Nah, secara mikro juga bagi muzaki yang memberi zakat tadi itu ya, ini meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan suplai ya, sehingga ada keseimbangan baru ya, kuantitas menjadi naik ya, dengan harga yang relatif stabil. Coba lihat itu tadi ya, manfaat zakat ya secara mikro bagi siapa? Bagi mustahik juga ada banyak manfaatnya, bagi muzaki juga banyak manfaatnya. Nah, secara makro zakat ini itu bisa menjadi investasi gitu ya. Kalau ada investasi berarti ada pertumbuhan ekonomi ya. Kalau ekonomi tumbuh ya berarti berkelanjutan terus, roda ekonomi berputar terus ya. Demikian juga zakat secara makro ini bisa menjadi distribusi kekayaan ya. Kaya yang didistribusikan tadi dengan melalui zakat itu ya,
harta menjadi berputar ya, tidak mandek ya. Terkadang kalau harta mandek itu kan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi ya. Sehingga kalau harta itu mengucur, berputar dari tangan yang kaya ke tangan yang miskin, yang fakir tadi, ke mustahik tadi, ke asnaf tadi itu, maka ini bisa membantu mengentaskan apa? Kemiskinan ya, pengangguran ya, mencerdaskan masyarakat dengan bantuan-bantuan ekonomi dari zakat tadi itu ya. Jadi secara makro itu ya, dengan zakat ini pertumbuhan ekonomi itu terus berkelanjutan ya, sehingga saya katakan tadi tidak ada krisis ya. Karena memang zakat ini solusi krisis ekonomi ya. Kenapa terkadang suatu negara ya itu bisa terjadi krisis dari ekonominya? Karena memang salah satu faktornya adalah ketika zakat ini tidak berfungsi maksimal ya. Karena kalau seandainya zakat ini berfungsi maksimal, tentu ya tidak ada lagi krisis, tidak lagi kesenjangan ekonomi di tengah-tengah apa? Masyarakat. Jadi kata kuncinya, mari kita ini ya budayakan zakat, lembagakan zakat ya, sebagai satu penopang dari rukun ekonomi ini ya. Nah, kalau zakat itu runtuh ya, runtuhlah ekonomi ya. Sehingga tugas kita ini sebagai masyarakat ekonomi syariah itu harus bekerja keras bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tumbuh ya keinginannya untuk berzakat, menjadi seorang muzaki. Jadi jangan masyarakat itu pikirannya menjadi mustahik terus umur hidup ya. Mustahik itu hanya sebagai pemantik awal aja. Jadi dia harus ada keinginan supaya muzaki. Bayangkan kalau kesadaran muzaki ini tumbuh, ini akan menumbuhkan ekonomi dan bisa keluar dari krisis ekonomi ya. Sehingga inilah yang dulu ditegaskan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah ya, menjadi pemimpin. Salah satu program utamanya adalah bagaimana zakat ini menjadi program unggulan bagi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliau menegaskan ketika terjadi kasus orang-orang menolak zakat, gerakan-gerakan pemurtadan anti zakat itu, Abu Bakar menegaskan ya, lauqatilanna ya, saya akan memerangi siapa? Man yufarriqu bainas salati waz zakah ya. Jadi saya akan tegas, saya akan perangi orang yang coba-coba mau memisahkan antara salat dan zakat ya. Karena Abu Bakar tahu bahwa salat ini adalah sendi keimanan, hubungan vertikalnya dengan Allah, kemudian zakat ini sebagai sendi sosial ya. Sehingga kalau dipisahkan antara hablum minallah dan hablum minan nas, ini akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat ya. Maka Abu Bakar tegas, zakat sebagai program pilar dari pemerintahannya tadi itu untuk menegakkan risalah Allah di muka bumi ini, untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali itu ya, jadi tentang tafsir zakat ya, dan implikasinya terhadap ekonomi baik mikro maupun makro, dan manfaatnya secara luas bagi masyarakat, bangsa, negara ataupun dunia internasional. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.